Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat petang. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan bersyukur jika hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk juga memilih pemimpin bagi Kota Semarang. Dan kita boleh bersyukur semua berjalan dengan lancar, dan kita akan menunggu hasilnya. Dan sebelumnya kita juga akan belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa hari ini. Nah, beberapa hal nanti juga akan saya sampaikan dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika Tuhan mempercayakan kepada kami untuk boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui ibadah doa kami malam hari ini. Tuhan memberkati, menyertai, menolong kami semua. Bahkan dalam firman-Mu juga yang akan membicarakan beberapa hal penting berkenaan dengan keimanan kami. Oleh karena itu teguhkanlah kami, mampukanlah kami mengerti, memahami secara benar apa yang Tuhan ingin katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu ini, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami menyerahkan waktu ini untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini ayat ini ditulis oleh Yudas ya. Yudas ini dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan sebagai dari Yudas hamba Tuhan Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat dan damai sejahtera dari kasih kiranya melimpahi kamu. Nah, Yudas ini ya, ada orang yang mengatakan bahwa Yudas ini adalah saudara tiri Yesus. Ada juga yang mengatakan adalah salah satu daripada ke-12 murid, tapi dia bukan Yudas Iskariot ya. Nah, mari kita kembali kepada topik pembicaraan kita pada sore malam hari ini. Nah, dikatakan di sini bahwa kita sebagai orang percaya dituntut untuk bersiap diri. Bersiap diri dalam hal apa? Dalam keimanan, kepercayaan, dan keteguhan keimanan, kepercayaan kita kepada Kristus. Akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil pemecah belah, bahkan akan tampil di tengah-tengah kita banyak pengajar-pengajar sesat yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu, sikap kita sebagai orang percaya harus bagaimana? Nah, kita melihat di sini bahwa Yudas sendiri ia memberi nasihat kepada kita supaya mengerjakan dan memperjuangkan keselamatan kita. Ya, orang yang menerima kasih karunia Allah diekspresikan melalui tindakan nyata. Jadi kita harus
mengekspresikan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, ketika kita menerima rahmat, ya, pemandian kelahiran kembali, kita harus mempunyai satu prinsip sebagai orang percaya. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan bagian ini, ya. Saya melihat ada tiga hal yang dapat saya sampaikan, ya. Orang percaya harus mempertahankan dan memperluaskan iman serta melawan ajaran palsu dengan tiga hal. Tiga hal yang pertama dari dua ayat saja. Yang pertama di ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, kita dituntut yang pertama untuk membangun iman. Ya, di sini dikatakan membangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci, yang benar. Ya, membangun diri di atas iman yang benar. Kata iman di sini dari kata piste, ya, melalui iman atau di atas iman. Ya, iman pistis di sini, ya, disebut bukan hanya berpusat kepada perasaan saja yang subjektif, tetapi kepada ajaran atau kebenaran kekristenan. Jadi kita harus menjadi pribadi yang benar di dalam iman kita yang benar. Jadi sebagai orang yang membangun diri dalam iman yang benar, di atas keyakinan iman yang benar, kita harus membangun juga dengan benar. Jangan asal-asalan membangun, ya. Jangan sembarang membangun, ya. Bahkan ketika saudara mempergumulkan untuk membangun rumah Tuhan, saudara membangun bukan hanya membangun kemudian mengumpulkan biaya, tidak hanya itu, tetapi saudara mendoakan, saudara mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa terbangun walaupun belum terbangun. Tetapi yang dilakukan sekarang adalah merenovasi. Itu hal bagian dalam sebuah pembangunan. Bahkan di dalam pembangunan iman juga kita harus membangun dengan benar. Ya, membangun diri di atas iman yang paling suci, membangun diri di atas iman yang benar. Ketika kita punya iman yang benar, maka kita juga akan membangun dengan benar. Dengan membangun diri kita di dalam iman yang paling benar atau yang kudus itu, iman kudus ialah pernyataan dalam perjanjian baru yang disampaikan baik melalui Yesus Kristus maupun melalui para rasul. Kalau saudara membaca di ayat yang ketiga, hal ini menuntut agar kita belajar firman Tuhan, belajar firman Allah. Karena firman Allah mempunyai ketetapan yang teguh untuk berusaha memberikan kebenaran sesuai dengan ajaran melalui Alkitab. Ya, banyak hal di dalam Kisah Para Rasul, kemudian di dalam 2 Timotius, di dalam Ibrani juga dibicarakan. Nah, tugas sekarang yang harus kita kerjakan adalah kita harus membangun diri di atas dasar iman itu, di atas dasar iman yang benar itu. Kalau kita sudah membangun pondasinya, sudah benar, ya, berarti tidak hanya itu yang kita lakukan. Yang kedua, dari ayat yang sama di ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ya, kita tidak hanya membangun diri di atas dasar iman kita, tetapi kita juga harus membangun di atasnya. Apa itu? Dengan doa kepada Roh Kudus atau dalam Roh Kudus. Nah, bahaya dari ajaran sesat yang dihadapi pada penerima surat Yakobus ini adalah yang mereka mengancam orang-orang percaya untuk tidak setia, untuk tidak percaya kepada Yesus. Dalam bahasa Yunani dikatakan adalah berdoalah atau berdoa terus menerus. Ya, karena dari kata kerja, maka kita harus membangun, tidak hanya membangun diri di atas iman yang teguh, tetapi kita juga harus berdoa di atasnya supaya bangunan iman kita menjadi teguh dan kita tidak tergoyahkan oleh berbagai ujian iman yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6, kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 juga berkata, berdoa dalam roh termasuk berdoa dengan pikiran dan berdoa dengan roh kita.
Jadi kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan Roh Kudus, juga dengan pikiran kita, berdoa juga dengan roh kita. Jadi ada yang berkesinambungan antara hati, antara roh kita dan pikiran kita. Semua tertuju kepada tujuan awal kita. Mengapa kita membangun diri di atas iman yang benar? Nah, dua hal yang kita sudah belajar ya. Yang pertama kita belajar bagaimana kita mengalahkan ajaran sesat yang sedang mengganggu di dalam kehidupan kita. Gangguannya banyak hal ya. Saudara bisa renungkan secara pribadi. Ya, ajarannya, pendidikannya, bagaimana mereka mempengaruhi ya orang-orang Kristen, anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Oleh karena itu, kita belajar dari yang benar, itu belajar dengan benar sesuai dengan iman kepercayaan kita kepada Kristus, dan juga dengan apa? Berdoa untuk kekuatannya supaya kita dapat terus bisa membangun dengan benar. Kemudian yang ketiga yang saya maksudkan di sini adalah ayat 21. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan untuk hidup yang kekal. Jadi dalam membangun di sini kita juga harus memelihara. Ya, memelihara. Memelihara siapa? Memelihara diri kita. Membangun, kemudian didoakan, kemudian dipelihara. Dipelihara dalam apa? Dalam kasih Allah. Dalam kasih Allah, sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dituntut juga untuk sambil menanti, kita sambil memelihara. Di sini kata rahmat menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Kata menanti dari prosdekome yang seringkali muncul dalam pernyataan kerajaan Allah melalui karya Mesias. Yang menarik di sini kata rahmat atau eleos muncul dua kali dalam ayat 22-23. Ini menandakan bahwa ini penting, ini utama, ini yang harus dilakukan. Kita harus menanti rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita dengan apa? Dengan yakin, percaya, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan kemuliaan abadi yang menyertai kedatangannya, menjadikan kita semakin teguh, semakin percaya, walaupun tantangannya besar, walaupun ujiannya besar. Saya selalu katakan, tantangan kita, ujian kita besar, namun ketika kita mau bersandar kepada Allah, ketika kita mau bertekuk lutut berdoa, meminta kepada Allah, meminta rahmat perlindungannya, pertolongannya, bukan segala sesuatu yang membebani hidup kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita minta kepada Roh Kudus supaya bisa memberikan apa? Kemampuan untuk bisa melawan, kemampuan untuk bisa menolak, kemampuan untuk bisa memberikan pengertian kepada mereka yang mencoba untuk menyesatkan keimanan kita. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita boleh belajar. Yang pertama, kita harus membangun diri dalam iman yang paling benar atau iman yang suci di ayat 20 bagian A. Kemudian kita juga perlu berdoa melalui kuasa karya Roh Kudus, di dalam Roh Kudus, di dalam ayat 20 bagian B. Dan kemudian yang ketiga, kita harus memelihara sambil menantikan rahmat Tuhan. Pelihara dirimu sambil menantikan rahmat Tuhan. 3 hal ini yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya adalah orang yang hidup dalam dasar iman yang benar tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan tidak akan menyimpang dari kebenaran yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu dapat belajar dan mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami menantikan keselamatan kekal yang diberikan Allah
melalui kelahiran Yesus Kristus, kami akan memberi diri kami untuk membangun di pada dasar iman yang benar, dan mengokohkannya melalui doa dan pengharapan, melalui pekerjaan Roh Kudus, dan memelihara sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Biarlah kami tetap teguh, tetap percaya, dan tidak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran palsu yang tidak benar, yang tidak mengerti kehendak Allah. Oleh karena itu Tuhan, beri kami waktu untuk merenungkan firman-Mu, dan pakailah waktu itu untuk mengajarkan kepada kami tentang kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami mohon ampun jika ada pikiran-pikiran, ada perenungan-perenungan yang tidak benar dalam hidup kami. Pakailah kehidupan kami untuk menjalankan amanat agung, melaksanakan, memperkaya kepercayaan kami di dalam melalui Yesus Kristus, Putra Tunggal yang kudus, yang memberikan harapan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.